Allah, atas kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita semua, dipilih kita semua untuk duduk bersimpuh di depan para wali-walinya Allah, di depan para kekasih-kekasihnya Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, pengikutnya hingga hari kiamat. Allah kumpulkan dan Allah jadikan kita sebagai pengikut setianya. Ibadallah, kita semua terpilih menjadi orang yang dekat, bersimpuh duduk di depan taman surganya para wali-walinya Allah. Subhanalladzi la yaj'al ad-dalil ala awliyaihi illa min haitsu ad-dalil ala ilayhi wa lam yusilhu ilayhim illa man arada an yusilhu ilayhi. Ibnu al-Atta al-Askandari berkata, Maha suci Allah yang menjadikan para wali-wali sebagai dalil, sebagai tanda. Siapa saja yang disampaikan kepada para wali-walinya Allah, berarti dia akan disampaikan kepada Allah. Siapa saja yang dikehendaki mau duduk di depan para wali-walinya Allah, mendekat dan mencintai para wali-walinya Allah, berarti dia dikehendaki untuk mendekat dan mencintai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faya sa'adata, alangkah bahagianya. Faya fauza, alangkah beruntungnya kalian di tengah kesibukan kalian dengan aktivitas harian. Allah gerakkan hati kalian untuk mau diajak mendekat dengan para wali Allah, sambung hati dengan para kekasih Allah, yang hakikatnya itu adalah sambung hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberuntungan ini manfaatkan dengan benar. Kesempatan ini isi dengan sebaik mungkin. Ambil bagian kalian dari apa yang Allah titipkan kepada para wali-walinya, perwakilan-perwakilannya yang ada di muka bumi, baik yang hidup maupun yang sudah wafat, untuk ambil banyak keberkahan yang Allah titipkan kepada mereka. Sebagaimana Allah memuliakan mereka dengan hati yang bersih, kita berharap Allah memuliakan kita juga dengan hati yang bersih. Perlu husnudzan, perlu baik sangka, perlu pandangan yang baik agar dapat hal yang baik. Perlu keluasan cara pandang yang positif, perlu baik sangka yang baik di dalam menziarahi orang-orang yang baik agar mendapatkan banyak hal yang baik. Perlu keyakinan, perlu kebaikan dalam keyakinan yang utuh dan sempurna agar mendapatkan hal yang sempurna pula. Siapapun yang kalian ziarahi, kalau hati kalian tidak yakin, tidak berhusnudzan, kalian tak dapat apa-apa. Kalau kalian menziarahi seseorang penuh dengan keyakinan dan sangka baik, maka kalian akan mendapatkan lebih dari apa yang kalian cita-citakan. Malam ini kita berada di depan Maghabil Aulia, pusara-pusara para wali-walinya Allah yang sering kita fatihai. Setiap hari kita baca zikir, setiap hari kita ibadah. Kita berada di depan mereka semua dan kita yakini bahwa mereka ini hidup di dalam kuburnya, mengetahui siapa saja yang datang, siapa saja yang menziarahinya dan menghadiahkan doa serta ayat-ayat Quran kepadanya. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamurru ala qabri akhihi Fiddukal akal qabri ayamurru ala qabri akhihi kana ya'rifu fid dunya
yusallimu alaih. Tidaklah seorang muslim lewat di depan kuburannya temannya yang tadinya di dunia kemudian mengucapin salam, illa radda alaihi salama, kecuali temannya itu menjawab salam yang disampaikan, wa ya'rifuhu, dan dia mengetahuinya. Dan kita yakini ucapan salam kita dijawab oleh para wali-wali Allah yang kita ziarahi di malam hari ini. Kemudian maksud dari tujuan ziarah kepada para wali-walinya Allah, selain bertawassul, selain bertabarruk, kita juga mengingat perjalanan akhirat yang setiap kita juga akan mengakhiri hidup ini dan akan dikubur seperti kuburan-kuburan yang kita lihat saat ini. Maksud dari tujuannya adalah ngingetin kita bahwa kita semuanya juga nanti akan dikubur, akan masuk ke liang kubur yang gelap, tak berjendela, tak bercahaya, hanya berteman dengan amal soleh. Suatu hari Al-Imam Ali karramallahu wajhah menziarahi kuburan yang ada. Kemudian dengan suara yang lantang Imam Ali berteriak, berkata kepada ahli kubur, ya ahlul kubur, antum lana saraf wa nahnu bikum khalaf. Kalian adalah orang yang mendahului kami dan kami akan menyusul kalian, kata Imam Ali. Ammal buyut qad sukinat, rumah-rumah kalian sudah dihuni oleh orang lain. Wa ammal azwat qad nukihat, istri-istri kalian sudah dinikahi orang lain. Wa ammal amwal qad kusimat, harta-harta kalian sudah dibagikan kepada orang lain. Hada akhbaru ma indana, ini adalah kabar yang ada dalam kami, diri kami. Wa ma akhbarukum, dan bagaimana kabar kalian wahai ahli kubur, kata Imam Ali. Kemudian Imam Ali diam sejenak. Kemudian berkata Imam Ali setelah itu, innahum, sesungguhnya ahli kubur itu menjawab, mereka menjawab, wajadna khairaz zat at-taqwa. Ternyata kata ahli kubur, kabar yang mereka sampaikan ke kita, sebaik-baik bekal yang kami bawa pulang menemani kami sampai ke kubur adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kabar dari dunia, hartanya sudah dibagikan, rumahnya sudah ditempati orang, keluarganya sudah dinikahi yang lain. Kabar dari ahli kubur kepada ahli dunia, sebaik-baik bekal yang mereka bawa adalah takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita dengar. Ini kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, bahwa apa yang kita punya dari dunia semuanya ini, kalau kita mati akan jadi milik orang lain. Tidak ada satupun yang menjadi hak milik kita. Semua pindah otomatis, mau tidak mau itu harta jadi warisan untuk orang lain. Kabar ini kita semua yakini dan kita mengerti. Dan kabar dari ahli kubur untuk kita, ternyata sebaik-baik bekal yang mereka bawa untuk menerangi kuburan mereka adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo pulang dari ziarah, berusaha untuk memperbaiki ketakwaannya. Takwa dalam arti mengikuti perintah Allah, jauhi larangan Allah. Takwa dalam arti manut kepada Allah. Takwa menjalankan sholat 5 waktunya dengan baik, menjalankan kewajibannya dengan baik, membersihkan hatinya. Takwa bukan hanya ninggalin minuman keras, ninggalin barang yang haram. Takwa juga ninggalin penyakit hati dari kesombongan, dari cinta dunia, dari dengki dan iri hati. Bersih dari semua penyakit-penyakitnya. Takwa adalah sebaik-baik bekal pulang hadap Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab.
Ambillah bekal yang baik, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaannya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan para wali yang kita ziarahi semoga menular kepada kita semua. Kesolehan para wali yang kita ziarahi semoga menular kepada saya dan kalian. Dan saya yakin semua penziarah ini ingin dalam hatinya jadi orang soleh, jadi orang takwa. Namun banyak sekali gangguannya, hawa nafsu yang selalu mengajak pada keburukan, setan yang tak putus asa selalu menjerumuskan pada yang tidak baik. Semua itu adalah utorik, adalah rampok-rampok yang mengambil dan menghalangi perjalanan kita untuk takwa kepada Allah. Maksud dari ziarah kepada para wali, kita minta lewat kemuliaan mereka para wali, semoga kita dikasih menang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapi musuh hawa nafsu, menghadapi setan, sehingga kita benar-benar di sisa hidup ini hidup dalam takwa. Wa yuhyina 'ala taqwa bila mihnah wala balwa bijahil Mustafa al-Mukhtar Rabbi faj'alna minal ahya. Hidupkan kami dalam ketakwaan ya Allah, tanpa ujian, tanpa musibah ya Allah. Berkat kemuliaan Nabi Muhammad yang terpilih, jadikan kami semua orang-orang pilihan dari kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Dan seliputi yang tersisa dari umur hidup kami dengan takdir yang baik, penuh dengan kelembutan, keafiatan, serta istiqomah di jalan Allah, jauh dari malas dan putus asa. Kasih himmah semangat untuk ibadah, paringi semangat untuk ibadah, paringi semangat untuk ibadah, paringi kemauan untuk ibadah, jauh dari malas dan putus asa. Di sisa umur hidup sampai ajal menjemput kami, paringi tetap semangat untuk mengejar ridha-Mu ya Allah. Jangan sampai putus asa karena kena penyakit, karena banyak masalah dan ujian. Sebagian putus asa dari rahmat Allah, waliyadzubillah. Jauhkan kami dari putus asa ya Allah. Tetap semangatkan kami untuk ibadah, tetap semangatkan kami untuk nyari ridha-Mu ya Allah, nyari rahmat-Mu ya Allah. Sampai hembusan nafas terakhir kami, temani kami dengan kasih sayang-Mu, temani kami dengan rahmat-Mu. Tutup ajal kami lewat dekapan sayang-Mu. Akhiri hidup kami dengan husnul khatimah. Matikan kami dengan kalimat la ilaha illallah. Muhammad wa alihi wasallam.